Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du fa yaqulu faqiru rahmatir rabbih al-khabiril basiri Ibrahim wa bajuri udut taksiri tolaba minni ba'du ikhwani an aslaha an aslahallahu li walahum alhala wa sya'na an aktuba lahu risalatan latifatan tastamilu ala sifatil maula wa andadiha wa ma yajuju bihaqihi ta'ala wa ala ma yajibu bihaqihi rusuli wa ma yastahilu bihaqihim wa ma yajuju fa'ajabtuhu ila dalika faqultu wa billahi taufiq. Hadirin kaum muslimin jamaah pengajian rutin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dipertemukan Allah di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama mengkaji kitab yang berisi tentang materi atau ilmu tauhid. Di bulan-bulan yang lalu saya ngisi kitab fikih, tetapi karena bentrok atau materi fikih sudah ada yang mengkaji, maka sekarang kita akan bersama-sama mengkaji ilmu tauhid. Jadi perlu diketahui di antara jadi ilmu yang wajib fardu ain. Fardu ain itu fardu yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Ilmu yang fardu ain itu ada 3. Yang pertama ada ilmu bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal siapa yang kita sembah. Nah, ilmu itu ulama mengistilahkannya dengan ilmu tauhid atau ilmu akidah atau ilmu kalam. Jadi ilmu tauhid itu adalah ilmu yang memandu kita untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasul, supaya wauh jeung Allah, supaya wauh jeung Rasul. Itulah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita kenal Allah, kita diwajibkan untuk menyembah Allah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hikmah kita diciptakan itu ya untuk menyembah, untuk beribadah. Ibadah itu menyembah, abudah, untuk mempertuhankan Tuhan. Nah, menyembah Allah itu tidak bisa seenaknya dewe, harus ada aturannya, ada tata caranya. Maka untuk memandu kita mengerti bagaimana cara menyembah Allah dengan benar, maka diciptakanlah ilmu untuk itu, untuk memandu itu. Kemudian ulama memberi nama ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu ilmu untuk mengetahui tentang hukum-hukum Tuhan yang harus dikerjakan, al-amaliyah yang harus dikerjakan. Nah, yang diwajibkan ibadah itu bukan hanya dohir, bukan cuma raga fisik, tapi batin juga diwajibkan untuk ibadah. Hati juga wajib ibadah. Cuma ibadah dohir sama ibadah batin beda. Kalau batin ibadahnya syukur, ikhlas, khusyuk, qanaat, ridho.
di antaranya waro. Nah, itu ibadah batin yang wajib bagi kita. Nah, supaya kita bisa batin juga bisa ibadah, maka kemudian dipandu ku ilmu yang ulama mengatakannya ilmu tasawuf atau ilmu hal atau ilmu ihsan atau ilmu torekat, banyaklah istilahnya namanya. Nah, 3 ilmu ini yang fardu ain. Artina fardu ain teh, artina fardu teh ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Orang apabila mengerjakan diberi pahala, apabila meninggalkan disiksa gitu. Itu disebut fardu atau wajib. Nah, semua ilmu sesungguhnya, bukan semua, hampir sebagian besar ilmu sesungguhnya fardu. Hanya aya nu fardu kifayah, fardu kolektif, aya nu fardu ain, fardu per individu. Kalau yang fardu kolektif, apabila satu kampung ada yang tahu, ada yang mengerti tentang ilmu itu, maka gugur kewajiban dari yang lain. Ini mic-nya kalau soundnya, kalau ini bisa di dalam aja gak? Ini ada echo-nya kalau. Jadi capek ngomong kalau ada echo-nya, capek. Nah, beda dengan fardu ain. Fardu ain itu fardu yang tidak bisa diwakilkan atau fardu yang tidak bisa tergantikan oleh satu orang. Jadi kudu masing-masing, ngerti. Nah, fardu kifayah mah banyak seperti ilmu matematika, fardu kifayah. Kalau tidak ada dalam satu kampung ada satu orang yang mengerti, cukup. Tapi kabeh lamun sakampung teu ngarti kabeh karena matematika doraka. Ilmu paroim, fardu kifayah. Apabila satu kampung tidak ada yang mengerti seorang pun terhadap ilmu paroid, dosa kabehanana sakampung tah. Aya we saurang anu ngarti, maka gugur kewajiban. Ilmu palak, ilmu nahwu, ilmu sorok, sama. Ilmu tafsir sama, ilmu hadis sama. Nah, sedangkan ilmu bagaimana menyembah Allah, bagaimana supaya mengenal Allah, nah eta mah ilmu fardu ain. Tidak cukup satu kampung yang tahu hanya satu orang, ustadna wungkul teh cukup. Kudu kabehnya ho. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji, coba memandu, memeriksa apakah keimanan kita itu sudah memenuhi syarat atau belum. Jadi begini, saya ulangi sering, kalau biasanya kalau di awal pengajian, di awal saya ngajar pasti akan mengupas ini. Syarat orang selamat di akhirat itu adalah iman. Jadi apabila orang beriman, apabila seseorang beriman, maka sudah dipastikan selamat di akhirat. Artinya selamat itu sudah bisa mempunyai garansi tidak kekal di neraka gitu. Jadi orang yang beriman itu sudah punya garansi tidak kekal di neraka. Walaupun belum punya garansi selamat full di neraka gitu. Ari selamat 100% di neraka mah encan boga garansi jelema beriman oge. Hanya geus punya garansi, geus punya tiket selamat, geus punya tiket tidak akan kekal di neraka. Jadi awal akhir mau cepat atau lambat pasti bakal ke surga jelema anu iman mah. Pasti. Jangan khawatir. Nan masalah cepat jeung lambat nanya bagaimana kita gitu.
Apakah kita mau pakai pesawat transit atau mau langsung gitu. Lamun transit heula meureun ka neraka heula transit. Eta mah rada murah tiketna. Cukup meureun asa ngucapkeun 2 kalimat syahadat, kemudian kalimat syahadatna kabawa nepikeun ka maot. Eta udah punya tiket asup surga ngan kudu transit heula. Soalna murah ngan syahadat unggul meulina eta mah. Kalau pengen langsung makan kudu mahal. Kita juga kan kalau umroh. Kalau pengen murah ya bisa. Murah, tapi transit heula. Saya mah gak mau transit capek, hayang langsung ke Jeddah atau ke Mekah. Nah, berarti rada mahal mayarna tiketna. Oh, kita juga tidak mau ke neraka yang langsung ke surga. Oh, berarti sholatna ulah fardu wungkul, kudu ditambahan tahajudna, kudu ditambahan duhana, kudu ditambahan rawatibna. Dan sholat sunat yang lainnya. Puasa naga ulah puasa wajib wungkul, puasa Senin Kemisna, puasa Daudna, dan puasa sunat yang lain. Kemudian ulah zakat wungkul, kudu daek sedekahna. Rajin maca Qur'an, bisa mah diapal. Karena diantara orang yang mempunyai tiket masuk surga tanpa hisab, diantaranya orang yang hafal Quran. Jadi hari ini mah sholat bulan betong, kadang sholat, kadang henteu. Ari ka surga hayang langsung. Apakah bisa jelema anu bulan betong sholat ka surga langsung? Ya bisa, tetapi nah itu jarang itu mah istimewa. Jadi ari salatna bulang betong, kadang salat kadang teu, rajin salat ge umpamana geus tungtung, boro-boro salat sunat, salat fardu ge sakadaek we sakasampeurna. Entong hayang tiket VIP nu kitu mah nya bisa ka surga oge geus alhamdulillah lah kira-kira gitu. Karena yang pasti orang asa imannya terbawa pasti asup ka surga. Eta jaminan eta ti Kanjeng Nabi. Karena syafaatnya Kanjeng Nabi, makanya kita perlu mencintai Rasul itu. Syafaatnya Kanjeng Nabi itu dia akan menunggui semua umatnya sampai seluruhnya masuk ke surga, bahkan sampai yang paling terakhir. Jadi Nabi Muhammad hanya mukakan kuncisna surga. Dia belum mau masuk ke surga sebelum seluruh umatnya di neraka asup ke surga. Jadi ketika udah bahkan sampai orang yang paling terakhir masuk ke surga. Dikisahkan di dalam kitab ini, di syarah di ujung di terakhir, saking syafaatnya Rasul itu, saking cintanya Rasul kepada umatnya, sampai dia berani rela nungguin umatnya anu paling terakhir sekalipun masuk ke surga. Karena Nabi, saya tidak akan masuk surga sebelum umatku semuanya masuk. Sampai ditunggu, sampai ditanya, ya Jabaniyah, wahai Jabaniyah, apakah masih ada di antara umatku yang di neraka? Apa jawab Jabaniyah? Wah, sudah habis Rasul, semuanya sudah masuk surga. Apakah jawab Nabi? Kalau begitu saya mau masuk ke surga. Ketika Nabi baru juga melangkahkan kaki mau masuk pintu, ada terdengar suara lusles dalam cek bahasa Sunda mah, putus-putus. Kadang terdengar, kadang tidak. Ya Muhammad hadihi ummatuka isfa'lana. Muhammad, ieu kaula teh umat anjeun di neraka tulungan.
Itu Nabi Muhammad begitu mendengar suara itu, dia langsung berbalik arah, mau masuk surga dia berbalik arah, dia langsung loncat menuju neraka. Api neraka mati, seketika itu pula padam api neraka. Ketika Nabi Muhammad loncat ke neraka, erek neangan jelemaan bergogorowokan, panggil Jabaniyah. Ya Jabaniyah, tadi kamu bilang umatku telah masuk ke surga semuanya. Itu kenapa masih terdengar ada umatku di neraka? Apa jawab Jabaniyah? Ya Rasul, saya sudah cari itu umat, tidak ketemu. Suaranya memang ada, tetapi dicari tidak ketemu. Ya pantas saya geus puluhan ribu tahun, ting ratusan ribu tahun di neraka. Geus karek boro-boro 100 tahun. Baru 1 hari ge geus jadi areng. Ya geus 1000 tahun teu kapanggih ge pantas geus sarua meureun rupana. Sudah jadi arang, bahkan melebihi arang mungkin. Saya sudah cari tidak ketemu. Sudah masuk ke perumahan Sakor tidak ada, masuk ke perumahan Well tidak ada, sudah masuk ke perumahan Utopipin tidak ada, sudah masuk ke perumahan Jahanam juga tidak ada. Pokoknya sudah dicari semua komplek, semua blok, tidak ada. Coba kalau begitu, Baginda Rasul tanya ke Allah, ini yang teriak-teriak ini sesungguhnya ada di perumahan mana? Di nerakanya kan, neraka itu kayak di dunia ini aya perumahanana, di perumahan dia aya komplek-komplekna, aya kelas elitna, aya kelas ituna gitu. Jadi semakin banyak dosana semakin elit gitu. Nya semakin elit semakin berat siksana di neraka mati balik. Kemudian Nabi berangkat ke bawah aras dan dia bersujud. Setelah sujud kemudian Allah berfirman kepada Rasul, ya Muhammadah irfa ra'saka ispatuspa is'al tu'ta. Muhammad, angkat kepalamu, silahkan kau mau minta apa pasti dikasih. Akhirnya Nabi Muhammad bilang, ya Allah, kata Jabaniyah, ini masih ada umatku masih ada umatku di neraka, tetapi Jabaniyah sudah malaikat Jabaniyah cari, tetapi tidak ketemu. Aku mohon petunjuk sesungguhnya orang itu di mana. Oh si eta itu adanya di perumahan anu komplek sekian nomor sekian imahna. Akhirnya Nabi Muhammad berangkat lagi ke neraka dan dia bilang, Jabaniyah, coba cari di komplek di perumahan anu, kompleknya anu blok sekian nomor sekian. Jabaniyah geus dikasih alamat jelas mah dicari. Nya ketemu. Bawa. Geus hidup. Geus pokoknya mah sudah tidak berwujud lah. Nya geus pangpaneurina pokona mah eta di neraka pangpaneurina. Hanya memang dina dadana ayat tanda iman, ayat tanda syahadat, dan itu pun sudah redup mau mati, tapi nama masih katingali berbeda. Ini tidak terbakar neraka. Panggil, kemudian dibawa ke Ma'ul Hayat, dibawa ke Talaga Kautsar. Inna a'tainaka kautsar. Jadi salah satu fungsi Talaga Kautsar itu untuk memandikan orang anu diangkat di neraka. Dimandikan, sudah dimandikan kulitnya yang sudah habis balik, dagingnya yang sudah habis balik, tulangnya yang sudah jadi arang kembali semua utuh balik lagi. Wah, ai pas geus dimandian mah geus katempo. Kenal geuningan si Amang urang Teluk Jame. Atuh Mang, ka mana wae Amang teh? Aduh, Gusti, saya rumaos ini. Memang saya semasa hidup itu tidak punya sedikit pun amal kebaikan. Pokoknya mah saya mati mimiti balik tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingsat-nyingsatkeun androk. Ya pokoknya saya mati pernah apa nu ngaranna kebaikan. Teu pernah ibadah sakalipun. Teu pernah.
teu nyaho ka Gusti Allah, teu wauh ka eta, teu pernah. Tapi alhamdulillah untung waktu hidup saya pernah nikah. Ketika mau nikah kita ngucap syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, syahadat eta nu akhirna kabawa nepikeun ka maot. Makana dina dadana si syahadat teh aya we caang. Oh, matak lamun hayang naon teh salamat kudu loba maca syahadat. Lamun hese kudu loba kawin berarti supaya sering maca syahadat. Napan ungah syahadat, ungah rek kawin syahadat gitu. Ayeuna lamun 4 kali kawin ge 4 kali maca syahadat minimal lumayan. Keur nu wani eta mah keur nu wani. Aya nu teu wani mah tong maksakeun, nu teu wani mah. Oh, akhirna ayo silakan kamu masuk surga kalau begitu. Apa jawabnya? Aduh, saya malu atuh. Emang masih ada tempat buat saya di surga? Jawabnya. Apa jawab Rasul? Apakah kamu cukup dikasih tempat yang luasnya 72 kali luas dunia? Apakah kamu cukup ketika dikasih tempat yang luasnya 72 kali luas dunia? Apa jawabnya? Wah, cukup, segitu juga cukup. Ya, ayo ke sana, itu udah ada bagianmu segitu. Tinggal sakitu-kitu nadei. Nah, itu jadi pang miskin-miskina di surga. Jelema paling belakangan ke surganya kabagianana sakit. Dan dia selamat. Kenapa dia selamat? Karena dia apa? Iman kabawa. Sehingga iman itu penting. Cuma yang jadi masalah, iman yang bisa jadi garansi kita selamat teh, iman yang jadi garansi kita bisa tidak kekal di neraka teh apabila imana memenuhi syaratna gitu. Cumpon syaratna. Kita sudah tua, rukun iman mah jelema kabeh apa? Anak TK ditanya, "Jang, rukun iman ada berapa?" Ada 6, apa? Tapi yang geus aki-aki model kieu udah tua ditanya, "Ai syarat sah iman aya sabaraha?" Lawan bakeneh anu encan nyaho syarat iman. Masih banyak orang yang tidak tahu syarat iman, masih banyak. Padahal usia sudah mendekati ujur. Encan nyaho syarat sah iman. Sedangkan syarat itu sesuatu yang tidak boleh, tidak mesti ada. Itu syarat. Karena ya syarat mah kudu aya we. Ida wujida syarat, wujida masrut goliban. Apabila syarat ada, biasanya yang disyaratinya ada, biasanya. Tidak mesti ada. Lamun wudu aya, biasanya sholatna sah. Tapi kan tidak setiap wudu teh syarat sholat. Tidak setiap wudu kurang sholat. Wudu syarat, sholat anu disyaratan, yang disyaratinya. Tidak setiap wudu erek sholat. Nan apabila wudu tidak ada, idan tapat syarat. Apabila syarat tidak ada, intapatil masrut jajiman, yang disyaratinya pasti tidak ada. Yang disyaratina. Lamun wudu nah henteu, sholatna pasti teu sahna. Gitu. Contoh. Jadi syaratnya sesuatu yang tidak boleh, tidak harus. Gitu. Nah, apa syarat iman itu? Yang pertama
harus iddi'an. Ini harus dicatat nih. Yang pertama harus iddi'an. Apa iddi'an itu? Iddi'an itu artinya ngaku, mengakui, pengakuan. Jadi salah satu syarat iman itu kudu ngaku kanu diimanan. Iman ke Allah kudu ngaku kana ke Allah. Aku bahwa Allah itu Tuhan kita. Aku bahwa Nabi Muhammad itu Nabi kita. Itu pertama kudu diaku ku hate, diakuna ku hate. Yang kedua syaratnya iman itu kudu qabul. Tidak cukup diaku wungkul tapi kudu diterima. Apa yang diharamkan oleh Allah tarima itu haram. Apa yang dihalalkan oleh Allah tarima itu halal. Tidak cukup diaku wungkul. Dua tah syarat teh, hiji iddi'an, kedua qabul. Yang ketiga syarat nate ini yang kemudian akan menjadi bahasan pokok di dalam kitab ini. Ada makrifat. Apa makrifat itu? Makrifat itu kalau bahasa sederhananya kenal. Wauh cek urang Sunda mah. Tak urang teh kudu wauh ka Allah. Kudu wauh ka Kanjeng Nabi. Kalau kita ngaku iman ke Allah, nya kudu wauh ke Allah, kudu kenal, kudu makrifat. Kalau kita ngaku kenal ke Allah, kalau kita ngaku iman ke Nabi, ya orang kudu wauh ke Nabi. Nah, tapi kan mengenal sesuatu itu bisa dengan berbagai macam cara. Aya urang ge pan wauh ka jelema teh ku kenalan langsung. Ayo kenalan ngenalkeun nami abdi. Oh kenalan. Teu wauh jelema eta teh saha ngaranna nya kenalan. We hayang wauh mah kenalan. Nah, urang pernah teu kenalan jeung Allah. Ya Allah saya kenalan atuh hayang wauh. Atau ka Nabi Muhammad kenalan. Bisa kenalan. Langsung kurang kenalan. Aya deui anu carana kenal teh dikenalkeun ku batur. Nanyakeun, "Ari anu ngaranna Mang Jaid teh mana nya?" Mah nya teh apa? Teu puguh. Tah eta Mang Jaid teh. Oh, bauh tuh dikenalkeun ku batur. Ya. Coba. Ini terlalu ini. Tes. Ada kemudian kita tidak dikenalkan ku batur henteu. Komo kenalan langsung mah. Tetapi kita sudah merasa kenal karena kita membaca sifat-sifatna, karakter-karakterna. Tinimiti postur tubuhna, warna kulitna, gaya bicarana, kesukaanna, diapalkeun nepikeun ka seakan-akan urang teh geus wauh we geus pernah panggih, padahal kita tidak pernah bertemu karena dibaca geografina. Seperti ketika kita dikenalkan oleh dalang. Dalang nyaritakeun Gatot Kaca. Gatot Kaca otot kalawat tulang besi. Pakaianana cangcut taliwanda, sampingna kre antakusuma, make tarumpah sarotama, anu watakna bisa ngambah jomantara. Pokoknya mah Gatot Kaca teh otot kawat tulang besi. Kudalang dicaritakeun begitu sampai urang-urang seakan-akan wauh ka Gatot Kaca. Begitu dalang ngaluarkeun golekna, urang teh geus wauh tah Gatot Kaca keluar. Padahal kenalan teu pernah jeung Gatot Kaca teh. Wauh henteu, tapi ku sabab karenakan oleh dalang sifat-sifatna selalu diulang-ulang. Selalu diulang-ulang. Ini ehonya matikan saja ehonya.
Gak usah pakai eho, ini udah ada gema masjidnya. Jadinya suaranya kabur. Dikarenakan diulang-ulang, maka kita udah kenal. Begitupun kita, karena kita urang mah kenalan langsung jeung Allah teh bisa. Kok jeung Rasul oge ere kenalan langsung zaman geus kaliwat, geus 1400 tahun yang lalu. Kemudian dipandu ku ulama supaya urang wauh ka Allah, supaya urang wauh ka Rasul. Kunaon? Ku mengetahui sifat-sifat Allah, ku mengetahui sifat-sifat Rasul. Ya, nu ngaranna Allah teh sifat yang wajib dimiliki na ieu, sifat yang mustahil dimiliki na ieu, sifat yang wenang dimiliki na ieu. Nih yang namanya Rasul itu wajib memiliki sifat ini, mustahil memiliki sifat ini. Sehingga ketika ada sosok yang mengaku Tuhan, kemudian kita bisa menolaknya karena tidak sesuai dengan sifat yang kita ketahui. Nah, kita mah mengenal Allah teh, mengenal teh makrifat ke Allah teh tidak bisa dengan muka sapa langsung berhadapan dengan Allah, tapi lewat pengetahuan, lewat mengetahui sifat-sifatna. Maka kemudian iman urang teh tarapna levelna lamun mengenal Allah lewat pengetahuan disebutna teh ilmu yakin. Maka urang mah keyakinan urang, keimanan urang teh berdasarkan pengetahuan, berdasarkan ilmu. Cek ilmu, cek pengetahuan, cek kitab nu bakal dibahas, kitab tijan bahwa Allah teh wujud, kidam, baqo, muhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyat, qudrat, iradat, ilmun. Sehingga apabila aya nu ngaku Allah, ada yang ngaku Tuhan tetapi tidak kudrat, oh lain Tuhan atuh dah. Tuhan mah harus kudrat. Ada yang ngaku Tuhan tetapi tidak mukhalafatul lil hawadisi, tidak berbeda dengan makhluk, oh lain Tuhan ente mah, karena Tuhan itu harus mukhalafatul lil hawadisi. Dan begitu seterusnya. Sehingga kita bisa menolak ketika ada sosok-sosok yang mengaku Tuhan, atau ketika ada orang-orang yang mengaku nabi jeung rasul. Eta orang anu percaya ka nabi jeung rasul zaman ayeuna teh eta teh karena henteu ngaji tauhid. Aya di Bandung rasul ngaku nabi ngaranna Solihin. Loba aya we nu percaya. Karena tidak tahu dia karakter sifat-sifat kerasulan. Aya dulu di Bogor ngaku rasul ngaranna Ahmad Musadek. Ada pengikutnya. Kenapa? Karena dia tidak tahu sifat-sifat Rasul itu harus bagaimana. Aya nu ngaku Tuhan, aya nu ngaku malaikat. Di Indonesia mah rupa-rupa. Di loji ge teh heula aya saha ngaran aya nu ngaku nabi. Di loji di Karawang, di loji ngaku nabi. Tuh. Aya di Jawa, aya nu ngaku nabi ngaranna Tukimin. Jadi meureun sholawat teh Allahumma sholli ala Tukimin, meureun gitulah kira-kira. Allahumma sholli ala Tukimin. Untuk kurang pantas jadi kurang pantas lah. Jadi tapi ada saja orang yang kemudian percaya. Kenapa? Karena yang percaya itu tidak mengaji, tidak mengetahui sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul. Kudu sidik, kudu tabligh, kudu amanah, kudu patona. Dan sifat yang mustahil dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat yang wajib dimiliki ku Allah, anu sifat 20 teh. Tah teh fardu ain ngaji sifat 20 teh. Apabila kita tidak tahu, tidak paham karena sifat 20, maka iman urang can sah. Apabila iman urang teu sah, maka ibadah urang teu ditarima.
Ari jumlah aqaidna 50 sadayana sing apal hiji-hijina ulah poho salawasna aqaid nu 50 lamun teu apal kadinya ibadah teu ditarima sabab tacan sah imana. Lamun urang teu apa aqaid anu 20 anu 50 maka ibadah urang teu sah teu. Ibadah urang eueuh nu ditarima sabab naon iman urang teu sah. Lamun iman urang teu sah berarti abadal abidin dina narakana naudzubillahi min dalik. 50 teh mana? 20 sifat wajib di Allah, 20 sifat anu mustahil di Allah, hiji sifat yang wenang di Allah, jumlahna 40 hiji. 4 sifat yang wajib di Rasul, 4 sifat yang mustahil di Rasul, 1 sifat yang wenang di Rasul, jumlahnya 9 jeung 40 hiji, jumlahnya 50 sifat yang wajib kita pahami, yang wajib kita ketahui. Nah itu kewajiban anak. Nah insya Allah di pertemuan berikutnya kita coba kupas sifat-sifat yang wajib di Allah untuk menggugurkan kewajiban orang. Ketika dicek ku malaikat, ya Rasul saya iman saya kenapa tidak dicatat? Kan saya sudah tahu wujud kidam bako itu. Jadi tapi iman naudzubillahi min dalik mudah-mudahan teu pati-pati urang ka neraka ge nu alila teuing di nerakana diangkat ku Allah. Nya mudah-mudahan mah kalawan barokah syafaat Rasulullah nya bulan mulud urang teh lah entong ka neraka sakedeung-kedeung acan langsung geus ka surga lah. Ya. Jadi entong hayang transit ka neraka mah walaupun hanya sebentar. Ulah aya urang mah hayang ngasaan cenah sakedeung mah ulah. Tong hayang di neraka walaupun hanya sebentar, walaupun hanya semenit, tong hayang. Jangan mau. Kumaha atuh supaya kita selamat? Ya, hiji kita rajin maca sholawat, mudah-mudahan kita menjadi ahli syafaat Rasul. Nu kaduana ngadawamkeun tiap maghrib dawamkeun surat Tabarok Al-Mulk. Katiluna dawamkeun wudu. Tiap malam Jumat baca surat Kahfi atawa poe Jumat. Oh. Supaya orang disalamatkan engke termasuk kelompok-kelompok anu asup ka surga tanpa dihisab ku Allah teu transit heula. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, tetapi mohon maaf tidak ada dialog karena sesungguhnya saya ini lagi di Ponpes At-Tarbiyah di Plagasari lagi mengadakan, kebetulan saya jadi koordinator lomba baca kitab kuning dan sekarang penutupan pengumumannya sekalian muludan yang ngajinya Pengeresati Al-Muslih dan sekarang saya harus berangkat lagi ke sana karena yang megang nilai Qiraatul Kutub ada di tangan saya, jadi bisa teka umumkeun gitu juarana. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf atas kekurangannya. Tidak bisa lama ini saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mulai bulan depan kita, kalau bagi mau yang bawa kitab silahkan, ini tipis kitabnya paling 5.000 lah. Atau paling mahal 10.000, geus moal leuwih ti 10.000 mah. Kitab Tijanud Daruri. Tijanud Daruri. Kitab Tijan, kitab yang sangat tipis sekali. Kitab ini dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, urang Indonesia nu ngaranna, urang Banten, urang Tanara. Kemudian disarahan ku muridna urang Arab. Nah, mudah-mudahan mau yang gundul seperti kitab atau mau yang sudah ada maknanya juga silahkan, supaya kita bisa menyimak bersama. Tetapi kalau tidak pakai kitab juga tidak apa-apa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna imana fahu bi awamiraka wa nawahyaka warzuqna fahmana alamu bi kaifanuna jika ya arhamar rahimin. Allahumma qina bi nuri fahmi wa akhrijna min dhulumati wa anwar talana baromatika wa syana hikmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ibda mursalin ya hamal malaikat ya muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.